Fisik kita akan fana, tapi ruh kita tidak akan fana. Maka ruh nantinya yang akan dicabut oleh malaikat. Ruh tidak dimatikan, ruh hanya dicabut dari posisinya. Dan ruh akan dipanggil, ruh akan merasa terpanggil. Dan ruh orang beriman merasa terpanggil dengan panggilannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah. Maka ruh itu selalu mencari tempat kembali pulang. Ruh selalu mencari tempat ketenangan. Ruh selalu mencari tempat dia kembali ke rumahnya. Makanya mengapa dalam Islam rumah itu bahasa Arabnya adalah sakanun. Selain bait, bait itu bata yabitu, tempat bermalam. Tapi kalau tempat tinggal artinya sakanun. Sakan. Sakan adalah kosakata yang sama dengan kosakata orang ketika walimah. Kita bilang apa ketika walimah? Sakinah, mawaddah, warahmah. Karena ayatnya dalam surah Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Di antara tanda kekuasaannya, Allah ciptakan kalian berpasang-pasangan agar kalian mendapatkan rumah-rumah kalian. Sakinah bermakna ketenangan, kebahagiaan. Dan rumah juga bermakna ketenangan, kebahagiaan. Maka rumah yang tidak ada ketenangannya maka tidak didefinisikan sebagai rumah. Dan rumah yang tidak dapat dijadikan sebagai tempat kembali pulang tidak dapat dikatakan sebagai rumah. Rumah harus memiliki fungsi rindu untuk kembali pulang. Makanya ketika malaikat memanggil ruhnya orang-orang beriman, itu dengan panggilan disuruh kembali pulang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Kembali pulanglah kepada Tuhanmu. Sehingga orang-orang beriman mendapatkan ketenangan dengan kembali pulang. Artinya, selama kita hidup di dunia ini, selama kita cari bukan Allah, Anda tidak akan mendapatkan sumber ketenangan. Anda hanya bisa mendapatkan ketenangan sebagaimana Anda pulang ke rumah dan Anda kembali tenang dengan cara Anda putar arah dan kembali masuk ke dalam rumah, yaitu ketenangan. Makanya mengapa? Bagi orang-orang yang mendapatkan ketenangan, mereka mendapatkan surganya terlebih dahulu sebelum mendapatkan surganya di surga. Dan itulah mengapa Nabi SAW mendefinisikan majelis ilmu sebagai taman-taman surga. Atau dikatakan raudhatun min riyadil jannah. Nabi SAW mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian lewat daripada taman-taman surga, maka singgahlah. Nabi mendefinisikan majelis yang dibacakan kalamullah, kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah majelis replika dari potongan taman-taman surga. Saya tanya, kenapa Nabi menyebut majelis zikir atau majelis ilmu sebagai taman surga? Karena ada hadis lainnya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun," tidaklah satu kaum berkumpul, "fi baitin min buyutillah," dari rumah-rumahnya Allah, "yatluna kitab Allah," mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah, "wa yatadarasunahu fima bainahum," dipelajari ayat-ayat Allah sesama mereka. Ada yang mengajar, ada yang belajar. Ada yang belajar, ada yang mengajar. "Illa nazalat alaihimus sakinah," kecuali pasti akan Allah turunkan ketenangan. Sakinah, lagi-lagi kosakata yang sama. Ketenangan itu yang dirasakan oleh penghuni surga juga. Makanya di antara ayat penyambutan bagi para penghuni surga apa? Udkhuluha bisalam. Masuklah dengan kebahagiaan, masuklah dengan keselamatan, masuklah dengan kesejahteraan. Karena di surga tidak ada kebisingan. La yasma'una fiha laghwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Tidak akan mereka dengarkan laghwan, kalimat sia-sia, ucapan yang fana, ucapan kekosongan tanpa isi dan makna. Mereka hanya dapat mendengarkan salaman salama, kesejahteraan dan kesejahteraan. Dan umumnya majelis yang benar adalah majelis yang membuat kita tenang, majelis yang membuat kita bahagia, majelis yang kita ketika kita datang, maka Nabi SAW sempat dalam satu hadis, siapa orang yang duduk di majelis ilmu kemudian dia berdiri, maka dikatakan kepadanya oleh para malaikat, "Qumu maghfuran lakum." Berdirilah dan kalian semua dosanya terampuni.
betapa banyak orang yang datang ke majelis ilmu, duduk diam, mendengarkan. Boleh jadi tidak mencatat. Boleh jadi dia datang hanya karena kewajiban kantor. Boleh jadi dia datang karena hanya temannya di situ. Dia tidak ngerti apa yang disampaikan, boleh jadi. Karena ditelat datangnya misalkan. Maka Nabi SAW mengatakan, hum qaumun la yashqa fihim jalisuhum. Mereka ada segelintir kaum yang tidak akan pernah merugi teman duduk mereka. Duduknya dengan teman duduknya tidak akan pernah merugi. Dan Nabi SAW juga pernah mengatakan kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu, mereka ketika bangun mereka terampuni semuanya karena mendapatkan doa dari malaikat, qumu maghfuran lakum. Bangunlah kalian semua diampuni. Sehingga betapa banyak di antara kita datang ke majelis ilmu membawa segunung dosa, membawa lautan kesalahan, membawa lembahnya banyaknya kafarat yang kita bawa. Tapi ketika kita bangun dan kita keluar dari tempat-tempat yang dibacakan ayat Allah dan sabda Rasulullah SAW, kita keluar dalam keadaan dosa kita nol kembali. Nol. Demi Allah nol. Sebab keikhlasan seorang ketika hadir ke majelis ilmu, dia ingin mengangkat kebodohan dalam hatinya, dalam dirinya, dan mengangkat kebodohan kepada orang lain. Hadirin hadirat Allah SWT. Maka sejatinya ketika kita berperjalanan, kita terlebih dahulu berperjalanan dengan ruh kita sebelum dengan jasad kita. Jadi hari di mana kita memulai hari bukanlah hari ketika kita lahir di dunia. Bukan. Tapi ketika Allah ciptakan kita. This is where the journey is beginning. Itulah saat perjalanan baru dimulai. Saat Allah ciptakan kita dan kita ditanya oleh Allah Ta'ala, ketika itu Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Bukankah aku adalah Rabb kalian? Dan kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Kita menjawab, bala. An taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Baru di hari kiamat kita tersadar bahwa kita pernah mengatakan ucapan itu. Sebelumnya enggak sadar. Inna kunna an hadha ghafilin. Ya Allah, aku baru sadar ternyata aku pernah mengucapkan itu. Jadi semua kita itu pernah mengucapkan kalimat itu. Semua muslim kafir semua pernah mengucapkan di zaman azali. Bala syahidna. Makanya mengapa Nabi SAW mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang itu terlahir dalam keadaan fitrah. Dan Al-Imam An-Nawawi menjelaskan fitrah maknanya Islam. Semua kita terlahir Islam. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka yang menjadikan dia menjadi Nasrani, Yahudi atau Majusi adalah kedua orang tuanya. Tidak ada lafaz maka kedua orang tuanya menjadikan dia menjadi Muslim. Au yusallimanihi, enggak ada. Yang ada lafaz yuhawwidanihi, yunassiranihi, yumajjisanihi. Sehingga semua kita terlahir menjadi Muslim, tetapi orang tua kita yang menjadikan kita beragama lain. Dan itu yang menjadikan tatkala seseorang mendapatkan puncak kebahagiaan mengenal Allah, di hari itu pula dia kembali fitrah. Di mana seorang bertaubat di hari itu, disitulah dia kembali fitrah. Kembali mengingat bahwa dia pernah mengatakan, bala syahidna, bala syahidna. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hari di mana kita mengenal Allah adalah hari di mana kita terlahir kembali. Dan hari di mana kita melupakan Allah adalah hari kita mati sebelum kita mati benaran. Hari di mana kita taubat, di hari itu pula kita hidup kembali. Dan hari di mana kita lalai kemarin-kemarin, hari itu adalah hari kita belum hidup, kita mati. Hari di mana kita mengenal Allah, kita merutinkan salat 5 waktu, kita sudah mulai lagi membaca Quran, kita sudah mulai lagi beristighfar, dan kita mendawamkan majelis ilmu yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh, maka di hari itu kita hidup kembali. Kita benar-benar lahir kembali. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan dalam keutamaan haji, apa yang beliau katakan? Man hajja walam yarfus walam yafsuq kharaja kayaumin waladathu ummuh. Siapa yang berhaji tanpa melakukan kemaksiatan dari bentuknya rafath maupun kefasikan, maka dia seperti keluar dari perut ibunya sendiri. Seperti baru keluar dari perut ibunya. Mengapa? Karena dia telah diampuni dosanya. Makanya hari terbaik kita semua hadirin hadirat sekalian adalah hari di mana kita mengenal Allah. Hari di mana kita kembali. Disitulah hari terbaik. Oleh karenanya
Kita sejatinya hanyalah berpindah dari satu dunia ke dunia yang berikutnya. Dan puncak dari perjalanan ini adalah tatkala satu kaki kita, belum dua kaki, satu kaki, menginjak tanah surga. Disitulah baru kehidupan dimulai. Disitulah baru kampung kita benar-benar dimulai. Disitulah baru tanah asal kita berada dimulai. Kita menginjakkan tanah asal kita lagi. Sehingga semua di antara kita sekarang sedang menuju kampung halamannya. Ada yang sampai, ada yang tidak sampai. Ada yang sampai kampung halamannya dan dia disambut oleh orang-orang di kampung halamannya. Malaikat yang setelah siap berada di ujung-ujung pintunya dan mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum. Salam tercurah limpahkan kepada kalian atas apa yang pernah kalian sabarkan dahulu. Sabar tidak berbuat maksiat. Sabar menjaga pandangan. Sabar tidak korupsi waktu dan harta. Sabar menjalankan muamalah sesuai dengan akidah muamalah yang benar. Sabar menjaga pandangan. Sabar tidak melakukan perbuatan kemaksiatan baik sebelum menikah maupun sudah menikah. Sabar dengan kesendirian dalam ketaatan. Serta sabar dalam menjalankan hubungan rumah tangga. Kesabaran itulah yang akan dimention oleh malaikat di pintu-pintu surga. Ketika manusia masukinya, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Maka sebaik-baiknya puncak kenikmatan adalah tempat kembali. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW sempat menyatakan bahwa ketika seseorang masuk ke dalam surga, maka dia lebih tahu jalan rumahnya di surga dibandingkan jalan rumahnya di dunia. Ini hadis sahih. Jadi kalau orang masuk surga, seperti sudah hafal jalannya. Oh, ini rumah saya di surga. Dibanding kondisi dia di rumahnya, tentu saya yakin di sini nggak ada yang lupa jalan rumahnya. Ada yang lupa jalan rumahnya? Kalau ada yang lupa, ntar minta anterin sama Mas Egi. Saya rasa nggak ada yang lupa dengan jalan rumah kita. Ketika kita pergi sejauh-jauhnya kita pergi, pada saat kita pulang kita ngerti jalan rumah kita. Kalau lupa ya buka Google Maps. Tapi tidak ada yang lupa. Dan di surga kita lebih ingat terhadap rumah kita. Bahkan rumah kita di surga adalah rumah yang tidak ada rumah, tapi semua istana. Makanya semua lafaz tentang man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid untuk Allah maka akan dibangunkan rumahnya di surga. Para ulama mengatakan di surga tidak ada rumah. Di surga hanya ada istana. Dan istananya di surga sesuai dengan jauhnya mata memandang. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Insan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kamu melihat singgasana daripada istanamu, maka ujungnya adalah pandanganmu. Dan semuanya ujung ke ujung adalah kenikmatan. Na'iman wa mulkan kabira. Ujungnya adalah istana dan ujungnya adalah kenikmatan. Kalau kita di dunia, pandangan mata kita terbatas. Karena kita melihat ke depan kenikmatan. Ke kanan, ke kiri, keburukan. Ada pandangan baik di depan, kanan kirinya buruk. Ada pandangan buruk di belakang, pandangan depannya baik. Sebaliknya, kita selalu dihadapkan dengan ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang nikmat, ada yang tidak nikmat. Tapi ketika sudah berada di surga, 360 derajat pandangan semuanya kenikmatan. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan para ulama mengatakan bahwa kenikmatan di surga itu semakin hari semakin bertambah. Sedangkan kenikmatan dunia semakin hari semakin berkurang. Dan kenikmatan di surga, pertambahan angka selaras dengan pertambahan nikmat. Kalau kenikmatan dunia, pertambahan angka berbanding terbalik dengan pertambahan nikmat. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya adalah, contoh, Anda tidak punya kebun durian. Kemudian Anda mendapatkan satu buah durian yang sangat lezat. Anda makan durian tersebut. Bedakan dengan Anda punya kebun durian, Anda makan satu buah durian di antaranya. Mana yang terasa lebih nikmat? Ketika Anda punya kebun durian dan makan satu buah di antaranya, atau Anda tidak punya sama sekali tapi makan satu buah di antaranya? Saya tanya, mana lebih nikmat? Lebih nikmat
pada saat kita belum punya apa-apa. Kenikmatan durian itu akan terasa semakin berbahagia karena Anda tidak punya. Berbanding terbalik, kalau Anda punya kebun durian, rasa durian itu akan biasa-biasa saja. Karena sudah punya, sudah sering. Kenikmatan yang berulang kali dilakukan akan menjadi tidak kenikmatan. Saya ulang, orang yang melakukan kenikmatan setiap hari, melakukan hal yang sama, dia akan mengalami kebosanan dalam kenikmatannya. Ini efek duniawi. Dan ini duniawi. Berbanding terbalik dengan di surga. Semakin sering kita melakukannya, semakin bertambah kenikmatan. Makanya, kalau Anda makan durian, satu durian saja, itu Anda sudah mencapai tahap enak namanya. Setelah itu turun. Makanya manusia itu punya cycle of satisfaction namanya. Jadi urutan dari cycle kita mendapatkan ke puncak kenikmatan terus diturun. Nggak ada orang yang statis terus-terusan gini. Nggak ada. Selama itu dunia maka dia naik turun, ada cycle-nya.